ada struggle sedikit trouble di properti di kita. properti tadi. kita. Jadi kita pindah tempat. Gak apa-apa lah ya. Ya. Oke, masih enak dilihat. Jadi kita lanjut di pertanyaan yang tadi soal Benar. tadi. Betul tadi? Apakah bosan lihat kita dari awal semester dari masuk sampai sekarang? Jadi kita mulai ulang ya. Kita mulai dari pertama itu. Naya, silakan mulai nih. Oke, aku yang pertama kayaknya Ayu dulu deh. Ayu boleh. Oh ya dah. Aku penasarannya sama Ayu dulu. Kalau dibilang bosan atau enggak, kalau aku tuh semua hal sesuai mood aja. Kalau lagi bosan ya bosan, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi kadang walaupun bosan, yang namanya kita temen ya kan, ya udah gitu, tetap temen. Tetap jalanin aja. Tetap jalanin aja Sesuai gitu kan. mood. Iya, gitu. Udah? Mulai. Nanya Aku deh. lagi ya. Selanjutnya. Kalau aku dalam waktu yang cukup lama ya, 2 tahun, kurang lebih 2 tahun 6 bulan mungkin. Itu kalau bosan kayaknya nggak ada deh. Kalau bosan sama temennya ya, kalau aku tuh lebih ke capek menuju kampus gitu, kayak Perjalanan. iya perjalanannya itu jauh menurut aku ya, walaupun nggak sejauh dari Bengkulu ke Kepahyang tapi perasaan aku jauh banget sih ke kampus tempat itu Nay, ya. kan tadi katanya dari SMA kan pernah sekelas dan satu sekolah sama Aka. Mungkin kalau dengan kami kan mungkin Baru, cuman di, cukup baru di kelas kan, di kuliah yang ketemunya. Kalau dengan Aka, bosan nggak? Kalau sama aku jujur ya, jujur ini enggak, karena bukan bukan iya, bukan menjaga perasaan Aka ya. Karena menurut aku enggak sih, karena seru-seru aja sih temen sama Aka, dan kita juga udah saling tahu karakter satu sama lain, jadi kayak ya udah saling tahu ya gitu teman sih. Kalau aku sama teman nggak ada yang, walaupun kita di dunia perkuliahan ini kita individualisme banget ya, kuat banget individualismenya, tapi tetap kita tuh harus berinteraksi satu sama lain gitu. Ya, nggak masa bosan. Karena kata dia udah feedback, bantuin. Iya. Iya, Kemarin inget iya. banget videoin apa tadi. Walaupun- Masa iya bosan. Walaupun kadang Aka tuh orang yang sangat ngeselin banget ya jadi cowok. Apa tuh mut-mutan, cukup mut-mutan. Iya, Tapi cukup nggak apa. mut-mutan. Tapi hasil kerjanya bagus. Itu yang bikin seru. Hasilnya. Bikin serunya itu mut-mutan. Mungkin langsung ke Akanya dulu dah sih. Boleh Iya langsung. boleh. Menurut kamu gimana sih Balas Kak? pertanyaan Naya. Iya. Balas Naya. Bosan gak sih kamu temenan sama aku? Bosan? Oke, kita tutup. Jangan dong, jangan dong, jangan dong. Saya sebenarnya tuh udah bosan. Sama siapa? Capek. Sama siapa? Sama Naya. Enggak. Terus kalau urusan temen ini sekelas dari dulu. Selamat makan ya. Oke. Lapor kok. Punya telan loh. Gak makan dari kemarin. Untuk di kampus apa nih tadi pertanyaan? Ya, bosan. Bosan nggak? Temenan. Nengok muka-muka Iya. selama kuliah. Iya. Dan muka yang sama dalam jangka waktu yang cukup panjang. Manusiawi. Lama. Manusiawi. Kan kita udah kaca yang ya, kalau ngomong itu kalau ambo yo pasti bakal bosan jadi ketemu terus. Yo cara menghilangi bosannya tuh jadi mahasiswa kupu-kupu. Jadi jangan sering ketemu di kawan itu, gue ambo tuh jangan sampai bosan terus. Oke guys, berarti Aka ini ya cara dia mengekspresikan dia bosen itu tuh dengan udah kuliah pulang. Kalau bahasa kita tuh kupu-kupu gitu. Tapi bukan enaknya ya, tapi positifnya temenan sama Aka nih menurut aku ya. Itu dia tuh tetap berinteraksi loh, walaupun dia kupu-kupu, dia ya tetap berinteraksi sama kita dan saling ngasih feedback, dan hidup itu mutualisme banget ya. Jadi saling memberi keuntungan satu sama lain, dan itu Aka walaupun dia kupu-kupu tapi dia masih saling memberi feedback sama kita. Ibarat tuh gini, wajar manusia bukan nabi boy. Ya, wajar dia pulang. Habis kuliah itu ya. Oke, lanjut. Lanjut ke Isa. Terakhir. Aku ya. Benar kata Aka tadi, wajar lah itu manusiawi. Ya, Terus balik lagi ke aku tadi.
harus fleksibel biar nggak bosan. Betul dong. Kita harus berteman kemana aja, sebisa mungkin nyambung kemana aja. Tapi kalau emang udah lingkungannya toksik dan nggak sesuai sama kita, ya udah cabut, nggak perlu dipertahankan. off. Bener Walaupun banget. walaupun dia mungkin apa ya istilahnya nemenin kita dari lama atau apa, tapi kalau udah berlebihan toksik segala macam ya kita cari teman baru. Makanya kita harus fleksibel biar nggak bosan, biar nambah relasi atau segala macam. Jadi ya Fleksibel itu memang jadi Dibutuhkan. jalan apa ya kalau ngomong itu? jalan ninja, Yo, Buat- jalan ninja. ya, Jadi buat- biar kita tuh tidak bosan terus. nggak bosan betul. Setuju. Dan itu ngejaga kita juga biar kita nggak terpaku sama satu orang gitu. Kalau kita terpaku sama satu orang, itu bisa menghambat relasi kita juga ya. Betul. Jadi makanya bener kata Isa tadi, kita tuh harus fleksibel. Itu harus terus berjalan. Iya. Nggak bisa kita sama satu orang terus. Nggak bisa ngestak sama satu orang atau kelompok. Jadi kita semuanya kita harus berteman. Barat kata tuh air mengalir di sungai. Cuman kalau udah tai, kita hindar. Bukan itu ya. Iya dong, ibarat kata Kotoran, ada kotoran. gitu. tainya tuh sisi negatif. Iya. Iya dong. Iya benar. Setuju. Jadi ya gitu guys, kita udah ngobrolin semua dari awal, dari tadi perjalanan di balik kampus sampai ini, kebosanan kita, ungkapan kita dari hati. Dan untuk pertanyaan cepat ya guys ya, pertanyaan terakhir Aduh, tegang. biar Pegang ya. sebelum kita Selesai kumpul. episode kali ini, kita punya pertanyaan cepat. Jadi kita akan satu-satu menjawab. Pertanyaannya adalah, setelah lulus kuliah kalian mau ngapain? Kita Oke. mulai dari mana? Tadi karena dimulai dari Ayu, kita sekarang dari sini dulu. Oke. Itu dari Aka dulu. Boleh. Ya. Untuk sama kuliah, gue belum ada pikiran apa-apa. Aku masih nyaman kayak zona nyaman ambo di industri kreatif tuh. Jadi caknya belum ada pikiran deh karena aku masih semester 5, masih nak ngijo skripsi lagi. Oh, Dan kalaupun nak keluar, kamu masih ngijo gaya ambo juga. Orang tuamu masih di Bengkulu, jadi cak tidak enak ninggali orang tua tuh di pokoknya ninggal di rantau lah tuh. masih kepikiran. Aku langsung ngeliat aku aja ya. Ya, Kalau aku dari ini sana sih aja. kurang lebih sama lah ya. Untuk sekarang, kalau mau mikir secara realistis, paling lulus kuliah apa sih yang kerja. Tapi kan kita tahu sendiri, yang janjinya 9 juta kan. Nah, jangan ngomong itu. Yang janjinya banyak pekerjaan, mungkin kita harus fight di negeri sendiri ya. Kita harus fighting, kita harus punya skill. Makanya itu kita perlu banyak teman lagi tadi, balik lagi karena kita butuh relasi. Benar. Supaya kita mungkin ada teman yang bantu kita, atau kita bahkan bantu teman atau gimana lah. Jadi kita butuh untuk itu relasi supaya kita nanti dapat kerja atau apalah. Dan ya sama kayak Alka tadi, kalau untuk sekarang belum kepikiran sejauh itu, masih memikirkan jurnal, proposal, segala macamnya, masih kotak-atik, laptop bolak-balik, masih pusing. Aduh, jadi ya boleh yang lain nanya, silakan. Oke, mungkin ke aku ya. Aku juga kalau dengar-dengar dari mereka ini jadi kepikiran juga sih sama tugas dalam waktu dekat ini ya. Petopen. Ya, skripsi, artikel, jurnal, proposal dan lain-lain. Belum lagi juga kita butuh KKN ya kan. Tapi kalau emang udah aku targetin ya, kita tuh punya rencana, tapi belum tahu kita terrealisasi atau enggak ya kan. Kalau aku punya rencana itu pengen, insya Allah kalau diizinkan aku pengennya kerjanya itu di luar. Kalau kita juga kan melihat peluang ya kan, setiap tahun itu peluang kerjanya itu berbeda. Jadi untuk dalam proses ini aku pengen banyak relasi dulu kalau emang memadai dan mendukung peluangnya untuk kerja di luar. Insya Allah aku pengennya dapat pekerjaan di luar sih. Dan untuk spesifik jobnya nanti semua kita pasti sama-sama tahu juga. Semoga dapet yang terbaik ya. Dan lanjut kita ke Ayu Hanes. Yang rumahnya paling jauh. Ya, paling jauh nih. Kalau untuk kedepannya setelah lulus kayak
Aduh. Berarti nggak tetap Jadi- di Bengkulu Warga ya? biasa. Jadi warga biasa. Kan di kampung aku tuh banyak PT, terus tambang, perusahaan-perusahaan tambang gitu kan. Kalau dilihat dari peluangnya, kayak di Ilkom kan kita tuh selain kayak dari media, fotografi dan sebagainya itu kan kayak public relation kayak gitu-gitu kan. Oh gitu. Nah itu kalau di sana tuh masih agak tinggi gitu peluangnya. Terus kalau untuk kayak anak-anak muda dari desa-desa yang di dekat PT atau perusahaan tersebut tuh masih didukung gitu loh kalau untuk masuki perusahaan-perusahaan tersebut di daerah itu gitu. Semoga aja ya masih ada lowongannya pas saya lulus nanti. Selain itu kalau pulang selain pulang ke kampung jadi Kalau memang nanti peluangnya sudah tidak ada atau belum ada, nanti plan kedua itu cari kerjanya mungkin di perusahaan juga, tapi di kota lebih tinggal. di tempat yang berbeda. Ya, Masih satu ini tapi Ya, beda tapi tempat. masih ya. Sejalur. Iya, Tergantung- udah masih sebidang gitu ya. ya tergantung rezeki aja lah di mananya. Gitu. Yang penting itulah. Wait. Ambo, tadi kan kita belum nanyo kampus impian dulu sudah belum? Belum. Belum dong? Iya belum. Aduh. Belum dong? Apa? Kampus impian. Aduh. Iya dong. Oke. Ambo nak nanya satu-satu, mulai dari Ayu mungkin. Oke. Ayu kemarin yang dari SMA yang kemarin jurusan apa tuh? SMA. IPS. IPS. Pas di SMA tuh pikiran nak masuk PTN mana? Kalau untuk pas SMA, PTN itu impian aku di Padang, Universitas Negeri Padang. UNP berarti ya? Ya, UNP. Sampai-sampai kan pas kemarin kan daftar SNBP ya kan, yang jalur prestasi itu kan nggak lulus. Terus daftar juga SNBT yang tes itu kan. Sebenarnya kalau mau yang deket, kita tes itu kan bisa kan di Kota Linggau kalau di desa aku kan, atau ke Bengkulu lah agak deket kan. Karena takut mikirnya lah apa sih namanya? Udah frustasi. Pesimis dulu. Pesimis duluan, bakal takutnya nggak diterima, jadi udah langsung ngambil jalur tesnya tuh, tempat tesnya tuh di UNP-nya langsung, biar kalau bahasa kami tuh biar tidak kepunahan masukin UNP-nya gitu. Iya, yang penting pernah duduk di UNP-nya gitu. Walaupun tidak jadi. Nah, berarti Jadinya sempat di datang ke UMB. universitas langsung. Sekarang Tetap bangga. Kami cinta UNP kok. Iya, UMB tetap di hati Kita sekarang. cuma cerita di balik kampus tadi kan. Jadi Iya. kayak kita tuh sebelum ke universitas kita yang sekarang, kita tuh punya kampus impian juga. Iya, bener banget. Kalau nanya Mau nanya? Kalau aku pengen waktu itu ikut SNBP ya kalau tahun kita tuh. Iya, SNBP. SNBP aku ikut di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ya, aku ngambil kepelatihan olahraga. Gitu. Karena aku olahragawan banget ya. sangat amat. Sangat olahraga. Bangga. Bulu tangkis, Gini, boy, bulu gini tangkis. dong. Enggak. Gini. Gitu. Saking olahraganya ya. Bisa. Iya, Bahkan jadi main badminton pun nggak ganti baju pakai kemeja. Nggak peduli outfit, yang penting olahraga. Olahraga is number one. ya Kemarin di story kemarin saking bukan masalah outfit, penting olahraga. yang penting olahraganya, yang penting gerak dulu, outfit belakangan. Jadi aku tuh termotivasi karena ada kakaknya temanku jadi pelatih di luar negeri, pelatih bulu tangkis. Bukan pelatih bulu tangkis juga, pelatih olahraga bisa di luar negeri. Peluang jadi pelatih di luar negeri itu ternyata sangat besar, guys. Ya, yang sulitnya itu pas kita ke pendidikannya itu yang susah. Tapi kalau untuk pekerjaan itu, wah. Masih ada kesempatan, banyak kesempatan. Dan ternyata nggak ditakdirkan di sana. Belum. Iya, belum rezeki. Aku sempat juga tes ke UNIP dan juga belum rezeki. Ya udah. Ternyata rezeki aku di UMB dan ketemu orang-orang hebat juga. Kalau dari aku sendiri sih tadi udah aku
jelasin sebelum kita masuk ke sesi ini dan kita itu adalah isi Yogyakarta masuk ke perfilman. Karena aku ngeliat perfilman Indonesia apalagi sekarang sudah mulai sangat amat berkembang dari segi animasinya. Kemarin ada Jumbo buat yang animasi merah putih itu, anggap aja itu anomali ya. Kita udah punya animasi yang keren kok, Nusarara, Jumbo segala macam. Nah, kayak aku tadi aku kan dari DKP desain, mungkin masuk ke animasi itu jurusan yang masih sejalur lah ya, lihat jadi keren. Mudah-mudahan lah, saya cuma bisa berharap walaupun saya nggak jadi masuk ke isi Jogja, saya cuma berharap perfilman Indonesia segala macam animasinya bisa berkembang lebih baik dan dapat dukungan yang mumpuni dari government kita, pemerintah. Iya, kita sekarang ke Aka, silakan Aka. Apa ya? Kemudian ambo di tetap sama Iksan di prodi fotografi juga sih. Ya memang dari SMK tuh dari Isi kampus impian ambo tuh isi sama Cak Iksan, isi Jogja. Memang dari SMK sih. Kemarin tuh awalnya nggak tahu cara daftarnya tuh Cak Mandon isi. Dari SMK nanya ke kawan juga nggak tahu. Atau kawan ada portofolio, Iya, segala biasanya. macam lah. Terus ambo pasrah deke antara ndak kuliah antara tidak yo sudahlah gitu nah. Coba tes di Unip ngambil ilkom deke hukum. Wih, jauh Iya. dari ilkom ke hukum. Iya. Ilmu komunikasi, ilmu hukum. Sama-sama berat ini jurusannya. Ayo lanjut. terus Apa ya ambo kalau SNBP ikut cuman orang lah keluar nilai ambo baru ngumpul rapot. Telat ya, edisi telat. Itu ambo dua kawan ambo juga punya terus akhirnya terus SNBT tidak lulus juga ngambil yang ilkom hukum tadi, ikut mandiri ambil ilkom aja tidak lulus juga, memang udah tak tetap di UMB itu lah. udah tak jalan. Terus lanjut lagi, ambo tuh memang pengenan isi kemarin di 2004 ambo ikut tes lagi kemarin tuh, ikut tes lah belajar portofolio di bulan puasa tuh. Ternyata sudah lebaran ambo jatuhkan dulu. Terus Itu ambo lulusnya di isi Surakarta. Wow. bukan di Jogja tapi tetap sama isi Yang penting ada isi. ya Yang penting isi. ada cinta. Ah, terus kenapa lanjut tidak diambil tuh? Tidak diambil tuh ya karena banyak pertimbangan yang berat sih, karena Satu, ada orang tua. dua, Kedua yang tidak pernah merantau, jadi takutnya culture shock, homesick, yo. Dan deke kalau pergaulan sih tergantung balik ke diri masing-masing juga sih sebenarnya. iya benar. Yo, itulah sekarang ambo di industri kreatif Bengkulu aja lagi menjalankan sekarang, berusaha mengembangkan mengembangkan. Dan ternyata kalau nggak tercapai di kampus impian nggak seburuk itu. Iya betul, masih ada jalan-jalan yang lain. Iya. Banyak jalan menuju Roma. Ya. Dan ya itu tadi kampus-kampus impian dan pertanyaan-pertanyaan yang udah terjawab sama teman-teman sekalian tadi. Dari pertanyaan pertama sampailah kita di penghujung acara. Sampai kita di penghujung episode kali ini, dan aku punya pesan juga buat teman-teman di episode cerita di balik kampus ini. Tetap semangat di pendidikan kalian, baik itu kalian di SMP, SMA, siapapun Atau yang bahkan pun kuliah. kuliah juga, yang Yang lagi maba. yang lagi berpendidikan, Dan gak sesuai kampusnya kalian harus tetap Iya. jalan sebaiknya. tetap semangat. Dan walaupun kalian nggak tercapai di kampus impian kalian harus tetap semangat guys, karena kita nggak tahu rezeki setelah itu apa, Dan banyak hal sebenarnya di luar itu. dan kalian bakal ketemu sama orang-orang hebat nanti. Dan juga yang terpenting itu adalah skill guys, walaupun kampus itu mendukung tapi skill the most important menurut aku ya. Tepat sekali. Benar sekali. Jadi
sampai kita di ujung acara ini, semoga kita ketemu di next episode. Kira-kira kita bakal bahas apa lagi ya? Apa ya? Oh my god. Oke. So buat kalian terima kasih banyak sudah melihat ini. Kita juga terima kasih banyak sudah mendengarkan. Jadi bye bye. See you the next episode. Dadah. Oke, see you guys.